paling sedikitnya ukuran yang digali untuk menguburkan mayat atau jenazah daripada manusia, hufratun, liang atau lubang atau galian, taktumu, yang menutupi. Lubang tersebut menutupi, kalau tidak ada terjemahnya, belum terjemah, ditulis aja di bawahnya matannya, itu saya terjemahkan dulu baru nanti syarahnya di bawahnya ya. Hufratun, liang atau galian, taktumu, yang menutupi, raihatahu, baunya itu mayat, wa tahrusuhu, dan menjaga itu mayat, minas siba, daripada binatang buas. Jadi itu ukuran galian wajibnya. Kira-kira seandainya mayat manusia yang dikuburkan galiannya 1 meter, umpama nih, apakah 1 meter itu ketika mayat diletakkan di dalam liang kubur dengan kedalaman 1 meter, kemudian ditutup dengan tanah, ya, galian 1 meter ini bisa mencegah keluarnya aroma yang tidak sedap atau bau atau bangkai daripada sosok manusia yang dimakamkan, yang dikuburkan ini, dari penciuman binatang buas yang bisa menggalinya. Atau galian dalam 1 meter tersebut bisa menjaga jasad si mayat ini yang dikuburkan daripada galian binatang buas, penciuman binatang buas dan digali olehnya. Kira-kira 1 meter itu, dalam 1 meter. Namanya jenazah, namanya bangkai itu kan lama-kelamaan bau ya. 24 jam itu sudah mulai, lebih dari di atas 24 jam kalau enggak di apa namanya, diawetkan, akan mengeluarkan bau busuk mulai dari bangkai ini tadi, mau itu binatang ataupun manusia. Nah, kira-kira 1 meter ini menutupin bau itu enggak menurut kalian? Tidak. Memungkinkan untuk digali enggak sama binatang buas seperti anjing, serigala, beruang atau apalah, pokoknya binatang buas, galian 1 meter itu ya? Oh, masih itu aromanya keluar, maka belum masuk ke standar ukuran wajibnya, paling sedikit galian. Kalau 1 meter tadi masih mengeluarkan aroma ya, entah sekian hari berikutnya ya, dan mungkin bisa digali, maka dia tidak cukup 1 meter. Baik, gali lagi lebih dalam, 1 meter 20 misal. Oh, ternyata kalau 1 meter 20 tidak kecium sudah baunya, tidak mungkin digali sama binatang buas, maka itu sudah masuk ke dalam standar ukuran wajib galian lubang kubur, liang kubur ini tadi ya. Jadi jangan jadikan patokan 1 meternya, 1 meter lebihnya. Mana
galian yang paling rendah yang bisa menutupi bau si bangkai manusia ini dari hidung binatang buas sehingga memungkinkan dia untuk menggali. Ya, maka itu sudah dikatakan paling sedikitnya galian. Ukuran wajibnya. Tamam? Paham sampai situ? Ya. Itu galian paling ukuran wajibnya, paling sedikitnya. Baik. Minimal cara menguburkan yang dikatakan telah melakukan hal yang wajib. Nah, seperti yang saya barusan sampaikan, dalam penguburan adalah adanya galian yang dapat mencegah bau mayit setelah dikebumikan. Itu minimal galiannya. Dan menjaganya si mayit ini tadi di dalam kuburnya dari binatang buas yang akan menggali dan memakannya. Nah, kalau udah digali, kalau udah dijadikan santapan sama binatang buas, selesai sudah. Ya, kalau sampai seperti itu maka yang menggali berdosa, berdosa ya. Karena membiarkan binatang buas bisa mencium baunya dan menggali kubur manusia ini tadi. Tidak cukup adanya bangunan di atas kubur. Ya, dibikin bangunan tapi mayatnya enggak dimasukkan, enggak ditanam di dalam tanah. Ya. Jadi di atas tanah tapi dibikin bangunan misalnya tadi, entah itu cor. Ya. Tapi enggak dimasukkan ke dalam tanah. Enggak cukup. Sekalipun itu di dalam peti. Ya, sekalipun di dalam peti. Namun masih memungkinkan digali kembali oleh binatang buas. Karena namanya binatang buas itu dia bisa menggali dari luar. Ya, kemudian masuk ke dalam bangunan tadi. Kalau posisi si mayit tadi di atas tanah, tidak dikubur. Ya. Yang dikubur aja masih dikhawatirkan tercium baunya, apalagi yang kagak. Yang dikubur aja kalau tidak memenuhi standar galian masih bisa tercium dan dibongkarnya. Ya. Dan bila tidak dapat dicegah kecuali dengan didirikan bangunan di atasnya, maka hal itu menjadi wajib hukumnya. Ya. Nggak bisa dicegah binatang buas untuk mendatangi bangkai manusia ini tadi. Walaupun udah digali masih bisa pamah. Ya. Wah, ini mesti dikasih bangunan dulu nih. Kalau sekiranya dengan dikasih bangunan itu bisa menghindari galian atau sampainya itu binatang buas ke mayat ini, bangkai manusia yang mati ini tadi, maka bikin bangunan itu hukumnya menjadi wajib. Tapi tetap harus digali. Ya, jadi udah digali masih memungkinkan. Didalamin lagi masih memungkinkan. Nah, enggak tahu binatang buasnya itu bagaimana itu. Ya, udah digali 2 meter, bisa aja dia bongkarnya. Ternyata binatang buas itu tukang gali tanah.
Ya, memang kerjanya gali tanah. Nah, ini kalau enggak dibangun beton, kalau enggak dicor, kalau enggak dikasih atap, kasih tutup mati permanen, baru ini binatang nggak bisa. Maka membangun itu hukumnya menjadi, hal itu menjadi wajib hukumnya. Ya, paham sampai situ? Ada yang mau ditanyakan? Ini ukuran paling sedikit, standar paling dangkalnya menguburkan bangkai manusia. Kalau bangkai kucing, bangkai binatang 1 meter, saya rasa tidak kecium baunya ya. Kedalaman 1 meter. Ya, salah satu contohnya isi perut korban tiap tahun tuh, nah berapa dalam nanang gali? 1 meter lebih. Adakah kecium baunya ketika ditanam tanah? Kecium enggak? Enggak kecium saya di sini. Yang dikubur tuh enggak kecium. Coba kalau bangkai manusia. Makanya manusia ini paling dahsyat baunya. Kita ini paling dahsyat baunya. Ya. Bangkai manusia. Jadi kalau enggak dalam betul galian tanahnya, galian kuburnya, memungkinkan aroma tersebut, apalagi kalau struktur tanahnya tersebut nggak lembek, nggak gembur, tapi kayak kayak galian tanah tadi di belakang tuh, kayak bebongkah gitu, pecelah tanah liat gitu ya. Kecuali kalau dibasahin dulu baru dia rapat, ketutup betul. Itu bisa keluar baunya. Dulu pernah ada ketemu bangkai manusia di Sungai Musi. Ya. Pas di kolong musola depan rumah orang tua saya. Gak jauh dari rumah tuh musola. Langsung di atas Sungai Musi. Kan di atas sungai itu pasti berpanggung gitu. Udah berapa hari udah belumut baru dia timbul. Waktu diambil sama aparat udah ditutup pakai itu, sekampung baunya kecium. Masih kecium. Asyat ini bangkai manusia. Ya. Hidupnya aja bau. Hidupnya kita ini bau. Makanya kita kalau nggak mandi sehari 2 hari nggak betah orang yang ada di sekitarnya. Beda sama binatang. Kita tahu sapi itu pernah gak mandi? Jarang banget. Ya gak? Ente masuk ke kandang sapi kira-kira kuat gak? Masih kuat. Padahal dia berhari, berminggu, berbulan cuma mandi sekali sebulan mungkin. Kalau nggak dimandiin sama majikannya mungkin nggak mandi itu sapi. Cuma makan, minum, kemudian buang hajat. Ya. Itu orang masuk tiap hari biasa aja. Udah terbiasa. Bau tapi nggak terlalu parah. Nah, coba kalau kita nggak mandi sebulan, kira-kira yang deket radius sekian itu muntah langsung, nyium bau manusia yang nggak pernah mandi. Manusia itu ya, makanya kita mandi pun dikasih wangi-wangian biar wangi tubuhnya. Ya nggak pakai sabun, pakai sampo ya. Udah kering, sebelum pakai baju pakai apa? Parfum lagi, wangi-wangian lagi. Menunjukkan kalau kita itu adalah sosok makhluk yang baunya luar biasa, ngalahin daripada ciptaan Allah yang lain. Tanah tuh bau, ya. Tanah tuh bau, darah tuh bau. Tanah campur air, ya bau. Dari situ kita berasal. Nabi Adam diciptakan.
manusia. Ya. Kemudian dari antara laki dengan perempuan, yang paling bau perempuan. Laki-laki bau, ya 90%, perempuan 100% bau. Kalah, masih menang, masih wangi kita laki-laki daripada perempuan. Makanya perempuan yang paling doyan wangi-wangian. Timbang laki-laki, paling demen perempuan. Nggak pakai minyak wangi, nggak pede. Ya, nggak bau, dibilangnya bau. Padahal nggak bau. Ya. Udah pakai minyak wangi, masih kurang pede, masih kecium kayak bau nggak sedap. Mandilah minyak wangi dia akhirnya. Perempuan. Kenapa? Karena perempuan tercipta dari tanah plus darah. Kalau laki-laki, tanah dan air saja. Adam alaihissalam, tanah air. Hawa ada tanahnya, tapi ada darahnya. Ya, dari rusuk Nabi Adam. Ada campuran darah. Bau air atau cairan darah. Kalau tanah ya sama-sama bau. Tapi kalau air sama darah, sama-sama cairan ya. Mana yang lebih bau? Darah. Makanya wanita lebih bau ya, daripada laki-laki. Ya. Gak usah apa namanya yang di dalam perempuan yang dengar jangan tidak terima. Ini dalilnya ada di Baijuri. Kalau perempuan lebih bau daripada laki-laki. Kenapa air seni, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun belum makan minum kecuali ASI, ketika pipis ya, ketika dia kencing, bayi laki-laki belum 2 tahun tidak makan minum kecuali susu dari ibunya, najisnya dikatakan mukhaffafah. Tapi air kencing bayi perempuan belum 2 tahun tetap dia minum air susu juga sama, tapi dihukumi najis kencingnya mutawassithah. Nah, beda. Karena lebih keras, lebih bau daripada air kencing bayi laki-laki tadi. Makanya Nabi waktu dikasih bayi, kemudian dipangku sama Nabi, didoakan, tiba-tiba pipis. Bayi tadi di pangkuan Nabi. Wah, ngerasa ndak enak, ndak nyaman orang tuanya melihat kayak gitu. Ya, bilang Nabi nggak apa-apa, biarin sampai tuntas. Tadi mau diambil sama orang tua, ya diambil kemana-mana najisnya nanti. Ya, udah selesai, udah didoakan Nabi, ditahnik sama Nabi, dikasihkan ke orang tuanya lagi. Kemudian Nabi ambil air, dicipratin aja sama Nabi. Gak disiram. Coba kalau kencing perempuan, bayi perempuan, dicipratin gitu, tetap aja najis. Harus disiram. Nah, itu bedanya ya. Intinya bangkainya manusia bau. Bangkainya manusia bau. Baik, tim. Oh, kita semua calon bangkai. Ya. Kita semua calon mayit, dan mayit itu bau. Baik, tim. Wa akmaluhu qamatun wa bastatun. Cara menguburkan yang sempurna adalah galian setinggi orang berdiri dan membentangkan tangannya ke atas. Itu berarti ukurannya adalah 4,5 lengan biasa. Disunahkan agar menambah panjang dan lebarnya yang cukup bagi orang yang menurunkan ke dalam kubur dan orang yang membantunya. Orang dewasa ataupun anak-anak yang menjadi mayit adalah sama dalam ketentuan penguburannya. Cara penguburan terbagi 2. Pertama,
adalah membuat galian yang cukup untuk mayit di sisi kuburan yang bawah dan menghadap kiblat setelah digali setinggi orang yang berdiri dan membentangkan tangan ke atas. Kedua, syak adalah membuat galian di tengah kubur seperti sungai. Cara mengubur dengan lat adalah lebih utama dibandingkan dengan cara syak. Jika tanahnya keras, namun jika tanahnya tidak keras, maka syak adalah lebih utama daripada lat. Kemudian paling sempurnanya wa akmaluhu, paling sempurnanya galian kubur. Qamatun, berdiri orang, ya, ukuran berdirinya orang. Wabas totun, dalam keadaan menjulang tangannya. Itu berapa tuh kira-kira, berapa senti ini? Standar orang aja ya. Umumnya standarnya kita di Indonesia nih. Berapa tingginya? 170 normalnya. 160, 170, 170 ya. Ditambah tangannya diangkat gitu. Kira-kira berapa meter jadinya? 2 meteran ya. 2 meteran ya. Itu paling sempurna galian sudah. Ya. Paling sempurna qamatun wa bastoh. Cara menguburkan yang sempurna adalah galian setinggi orang berdiri dan membentangkan tangannya ke atas. Udah berdiri, dibentangkan tangannya di atas. Kalau memang itu 2 meter, ya udah 2 meter paling sempurna. Kalau 2 meter setengah, 2 meter setengah paling sempurna. Tapi kalau dilihat, susah medannya kalau 2 meter setengah, 2 meter terlalu dalam, kemudian mau serah terima mayat dari atas terlalu tinggi umpama. Ya mungkin 170 kedalamannya. Atau 150 kedalaman tanah. Itu galian belakang tuh berapa ya? 1,5 meter dalam tuh ya. Kira-kira kalau manusia dikubur situ kecium enggak baunya? Ini tadi gali tuh pagi tadi. Apa Soleh? Kira-kira berapa tuh? Siapa yang motong besi tadi? Berapa potongan besi tadi Wal? Yang berdiri? David, datang dia. Berapa ya? Besi tadi potong berapa? 1 meter 40? Katakanlah 1,5 kurang lebih itu. Kalau memang itu kayaknya kelihatannya dalam tuh, ya, pas aja itu, nggak kecium. Kira-kira kecium nggak kalau ditutup tuh? Manusia di bawah tuh, kemudian timbun tanah sampai rata. Kecium enggak? Ya udah. Dan susah enggak serah terima dari atas manusia tuh waktu kalau sedalam itu? Udah. Kalau 2 meter susah nih terimanya. Ya udah jangan 2 meter. Ya. Ambil tengah-tengah. Gitu. Mudah diterima, agak kecium bau, nggak bisa digali sama binatang. Memenuhi syarat sudah. Itu berarti ukurannya adalah 4,5 lengan biasa. Lengan biasa. Ya. Kalau lengan nanang panjang loh. Lengan tuh, lengan. 4 lengan ini 1 lengan ya. Lengan tuh sampai sini ya, lengan ya. Nah kalikan 4 nih. Ini berapa nih? Lengan saya nih. Ini. Lebih nih, itu karpet tuh 50 cm tuh. 60 nih ada kali ini. Bisa jadi lebih nih. Kali 4. 2 meter lebih tuh. Kalau ngikutin yang sempurnanya seperti tertera di kitab ya. 4,5 lengan biasa, berarti 2 meter lebih. Tapi itu galian yang paling sempurna.
Disunnahkan agar menambah panjang dan lebarnya yang cukup bagi orang yang menurunkan ke dalam kubur dan orang yang membantunya. Jangan pas-pasan dengan ukuran mayat. Mayat itu kan nanti dihadapin ke kiblat tuh, mereng. Kalau ngikutin ukuran mereng kayak gitu, ya sempit aja jatuhnya, segini mungkin 50 cm udah lebih dari cukup untuk manusia diguringkan posisi mereng kayak gitu, ya. Jangan galinya begitu juga, gimana yang nerima, gimana yang nyambut di bawah. Kasih lebar dikit, nggak jadi masalah. Ya. Karena nanti ada bentuk galian ngikut tanah tersebut bagus atau tidak. Ada yang jenazahnya si mayitnya dimasukkan ke dalam, namanya lahat, ya. Ada yang mayitnya di tengah-tengah, namanya syak. Jadi kalau lebar dikit nggak jadi masalah, sekiranya waktu proses turunnya si mayat serah terima memudahkan yang menerima, memudahkan yang bergerak di dalamnya, nanti baru ditutup, jadinya tetap aja rapat itu dengan ukuran satu mayat, setengah manusia gitu. Kalau dia tidurnya terlentang, posisinya mereng, sekarang jatuhnya setengah. Nanti untuk di sebelahnya kalau ada mayat berikutnya masih bisa gitu. Apalagi yang tukang gali kubur, oh tahu betul dia. Ya, kita kira berdempet bersentuh dalam kubur, enggak, di mata dia enggak, ini masih bisa digali untuk satu mayat lagi masuk. Ya lebih tahu ya, karena yang di dalam lebih mengecil nanti ketimbang yang di atas. Kalau waktu galiannya lebarin nggak apa-apa, mau satu meter galian juga nggak jadi masalah. Intinya tempat narok si mayatnya itu, ya, bukan galian di atas. Itu cuma untuk memudahkan proses pemakaman. Orang dewasa ataupun anak-anak yang menjadi mayit adalah sama dalam ketentuan penguburannya. Ya, mau itu anak-anak tetap sama. Cara penguburan terbagi dua. Pertama, lahat adalah membuat galian yang cukup untuk mayit di sisi kuburan yang paling bawah. Jadi tanahnya keras nih, bagus nih. Tanahnya keras, tanah liat keras misal tadi. Gali, kemudian di ujung sebelah kanan yang menghadap kiblat digali lagi miring dalam gitu. Karena ini tanahnya nggak roboh. Ya. Digali lagi seperti itu. Lahat itu namanya. Nanti mayatnya masuk ke dalam situ. Baru nanti ditutup pakai kayu mereng-mereng begini biasanya. Ya. Kalau gitu di sini bagaimana? Di Sebengkok itu. Lahat ya. Nah, berarti tergantung struktur tanahnya. Ketemu tanah yang keras, afdolnya lahat. Ya. Ketemu tanah lembek, ya ini yang kedua. Jadi menghadap kiblat, setelah digali setinggi orang yang berdiri dan membentangkan tangan ke atas. Ini namanya lahat. Lalu yang kedua syak, membuat galian seperti sungai. Gitu. Ya, tahu gambarannya seperti sungai. Ya, sungai itu kan, nah gitu, ada tengah-tengah lagi. Nanti kanan kiri di situ ditaruh papannya. Untuk apa? Biar ndak runtuhan tanah itu langsung ke tubuh si mayit. Dikasih papan dulu. Jadi jatuhnya itu tanah di atas papan. Kalau lahat dia miring papannya, kalau syak papannya rata. Ya. Di tengah-tengahnya mayit, kanan kiri penahan. Nah, seperti kursi saya duduk nih. Ya. Di tengah-tengah tempat saya duduk ini mayatnya, kanan kirinya adalah papan. Baru nanti ditutup pakai tanah. Ya. Cara mengubur dengan lahat adalah lebih utama, okay? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lahat dibanding dengan cara syak tengah-tengah si mayatnya tadi. Jika tanahnya keras, namun
Jika tanahnya tidak keras, maka syak, galian syak lebih utama daripada lahat. Paham sampai situ ya? Kamu ditanyakan? Kamu ditanyakan? Bayi yang sudah berbentuk jasad, ya, yang sudah ada bentuk jasad manusia. Seorang ibu mengandung umur 6 bulan, 7 bulan, udah berbentuk itu ya, keguguran, akhirnya dikoret, dikeluarin tuh bayinya. Nah, prosesnya sama seperti dewasa, mandiin, kafanin, sholatin, kayak dewasa udah. Kuburin juga sama seperti orang dewasa. Beda kalau bayi yang meninggal ini belum berbentuk. Ya, biasanya 4 bulan ke bawah, belum ditiupkan ruh. Ya, belum ditiupkan ruh. Ya, maka tidak seperti orang dewasa. Kalau masih berbentuk gumpalan daging, ya, jatuh perempuannya yang hamil, keguguran maksudnya, sunnahnya dikafani dan dikuburkan. Kalaupun mau dibuang aja gitu juga nggak apa-apa. Namanya masih gumpalan daging, ya, belum ada bentuk sama sekali kecuali gumpalan dagingnya, mungkin ya segumpal gitu, satu kunyahan, masih bentuknya kayak gitu. Tapi sunnahnya dibungkus kain, kemudian dikuburkan. Cuma kalau udah berbentuk manusia, apalagi kalau sudah ditiupkan loh, hukumnya seperti mayat dewasa. Dalam peti itu menghadap kiblat gitu. Ya, kalau memang dia di dalam peti, dihadapkan kiblat di dalam petinya. Ya, dihadapin kiblat, kemudian ada sebagian tempat, seperti di daerah Banjarmasin itu pakai kotak ya, karena tanahnya rawa, betul ya, air kan, jadi dikasih kayak kotak box gitu. Ya, mayatnya masuk ke situ, tanahnya yang dimasukkan ke situ juga sedikit, tempelkan di pipinya, ya, di tangannya, di kakinya, kemudian diganjalkan di belakang, itu tetap ngadep kiblat. Hukum ngadep kiblat wajib, tidak terkecuali kalau yang mati seorang wanita kafirah, ya, wanita kafirah, hamil besar 9 bulan, meninggal, kandungan masih di dalam, bayi masih di dalam kandungan. Nah, ini bayinya yang dihadapin ke kiblat, si mama membelakangi kiblat. Nah, dia bukan muslimah, kafirah. Tapi kalau untuk janin, ya, bayi itu lahir dalam keadaan suci, sampai dia sendiri yang menentukan mau ikut mana kalau umpama orang tuanya non muslim. Makanya bayi itu selalu membelakangi perut ibunya, di dalam perut itu, dalam kandungan itu membelakangi perut ibunya. Wajah dan bagian depannya itu ada di pundak sini. Makanya bayi itu keluar ya begini, palanya tuh bukan begini, tapi begini. Ya, meninggalnya wanita kafir, hamil gede, kan udah berbentuk manusia tuh. Dia dan bayinya meninggal juga. Waktu dikuburin, si ibu ngebelakangin kiblat, ya, bayinya itu bakal ngadep kiblat, tapi di dalam perutnya. Ya, bayinya masih di dalam perutnya, nggak dikeluarin, dua-duanya meninggal. Seandainya bayinya masih hidup, wajib dikeluarin, dikeluarin. Ibunya mati, bayinya masih ada di dalam perutnya, itu detak jantung, wajib dikeluarin.
Gimana hukum kuburan yang ditehel di keramik di atasnya? Bolehkah? Boleh. Tidak dimakruhkan. Ya. Atau dikasih tehel misalnya, atau dicat warna putih, dibangun gubah, gubah lihajat untuk kalau memang itu diperlukan. Apa contohnya? Ya takut ada maling atau binatang buas, ya, maling. Mungkin nggak? Hah? Mungkin. Jasad Nabi kita Muhammad mau dicuri kok, ya. Makanya di beton ke bawah tuh, lewat bawah tanah lagi galian. Kenapa? Mau dicuri jasadnya Nabi. Mereka bingung nanya, kok bisa satu orang mempunyai pengaruh ini sedunia gitu. Apa yang ada di otaknya? Gila tuh orang-orang yang menggali itu. Khususnya kalau itu kuburan orang soleh, maka tidak makruh. Ya. Lagi kalau kuburan ulama, orang-orang soleh, ya, sangat bagus untuk dibangunkan seperti gubah, dibedakan sama yang lain, bukan karena beda kuburannya, tapi sebagai bentuk ta'zim, ya, karena ini orang hidupnya aja dimuliain sama Allah, para ulama yang ikhlas, ya. Dan ketika meninggal juga biar orang tahu ini makam salah satu ulama, ya, atau aulia atau apa, ya. Dikasih tehel, kasih keramik atasnya sebagai tanda. Tapi itu biasanya kalau sudah padat tanahnya tuh, ya. Kalau udah tanahnya padat baru. Kalau enggak nanti ikut ambles itu. Kalau namanya tanah itu kan memadat terus yang galian. Nah, habis itu ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada. Bas yakfi, ya. Tandai, insyaallah minggu depan kita lanjut. Baik, fadhal iqra al-hikam, lanjut sampai di mana terakhir? Siapa yang baca? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, halaman 44. Idza amilta ta'ata fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqihi wa bidzalika yantafil ijabah wa yabqa syuhudul manati lillahi ta'ala wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha allati hiya jazilu sawabi wa husnul ma'ab. Yang di luar kedengaran enggak? Jelas saja. Wa indahu ta'azumul ragabatu wa takhafful mudawamatu wal awalul attamu wa iza waqa'ta minkal ma'siyata fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya takdir fayad'uka dzalika ilal ihtijazi 'ala Allah wa huwa a'zamu minal ma'siyati
walakin yanbaghi an tanzura fi nihayatiha allati hiya alimul iqab wa indahu tubadirul ila tawab wa ta'zumul rahbah. Artinya, jika engkau telah berbuat suatu amal soleh, maka lihatlah di awalnya bahwa suatu ketaatan hanya dengan daya upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taufiknya yang terbaik, sehingga dengan itu engkau tidak akan merasa bangga dengan amal solehmu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif al-imam Abdullah bin al-Haddad fi hikmatihi ila qawlihi radhiyallahu anhu, idza amilta ta'ata fandur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqih wa bidzalika yantafil i'jab wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala. Jika engkau berbuat satu amal yang baik, amal yang soleh, lakukan perbuatan taat, ya, apapun itu bentuknya ketaatan kepada Allah, berzikir, bersolawat, nah hadir majelis, ini yang nyata. Ini bagian daripada amal soleh, ya. Maka kata Imam Al-Haddad, lihatlah di awalnya. Apa? Kadang-kadang amal soleh yang kita lakukan ini membuat yang mengamalkan, yang melakukan itu kurang ikhlasannya, lebih banyak bangga dengan amal solehnya. Oh, ana udah sedekah, oh ana bantu orang. Oh, kalau bukan karena aku, tak bisa dia begini dan begitu. Ya. Aku yang bantu dia itu membantu itu kan amal soleh termasuk kebaikan. Nah, tapi kadang-kadang diiringi, dibarengi dengan ketidakikhlasan, ya, atau bangga dengan amal baik yang dilakukannya. Yang manusia seperti itu. Maka di sini Imam Haddad mengajarkan kepada kita, setiap di antara kita orang yang beriman ini sudah pasti melakukan amal baik. Tidak ada orang itu maksiat satu pun tidak pernah berbuat baik, itu tidak mungkin. Ada orang yang berbuat baik, taat, tidak pernah melakukan satu pun maksiat pun, tidak mungkin. Ya, kita bicara umumnya manusia, bukan para nabi dan rasul. Awamnya nih, orang-orang awam seperti kita nih, ya. Kemudian kita ketika melakukan perbuatan amal baik, amal soleh, hadir kita ke majelis, kemudian dirikan sholat, apalagi sholatnya berjamaah, baca Al-Quran, ya, kemudian megang tasbih, zikir, sholawat, bersedekah, bantu orang, semua amal saleh. Semua amal soleh bentuk ketaatan. Maka Imam Haddad mengatakan, lihat di awalnya. Bahwa suatu ketaatan hanya dengan daya upaya dari Allah. Ya, tidak ada di antara manusia yang berbuat amal taat, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, kalau bukan kekuatan itu
kemampuannya untuk melakukan amal baik tersebut datangnya dari Allah. Namanya karunia dari Allah. Allah yang masih memberikan kekuatan untukmu dengan karunia-Nya yang besar terhadapmu sehingga kamu bisa sampai ke majelis ini. Bukan kemauanmu, bukan kemauanmu, tapi Allah yang berkehendak, kemauannya Allah. Itulah karunia-Nya Allah. Kalau sedikit aja misal urat saraf betis kita atau saraf di badan kita itu dibengkokkan sehingga kamu sulit untuk bergerak, apa bisa kamu datang ke tempat baik? Apa bisa kamu sholat berjamaah di masjid? Ya, nggak bisa. Lah kita yang sehat seperti ini tiba-tiba ada di perkumpulan yang baik, ya, mudah menjalankan, melangkahkan. Apa itu karena keinginanmu, kesengajaan dirimu? La, tapi karena karunia dari Allah. Dia yang memberikan kekuatan untukmu bisa bergerak melangkah. Dia yang menggerakkan hatimu untuk mudah melakukan amal soleh, ya, dengan kekuatan darinya. Makanya diantara yang paling tidak kita pahami makna la haula wala quwata. La haula, tidak ada daya upaya. Untuk apa? Melakukan perbuatan taat. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menjauh dan menghindar dari maksiat. Illa billah. Itu aneh. La haula, tidak ada daya upaya mendirikan amal soleh, melakukan perbuatan baik. Wala quwata, atau kekuatan untuk menjauh daripada kemaksiatan, kecuali billah. Allah semua yang memberikan itu. Kamu bisa menghindar dari perbuatan dosa, itu kekuatan yang Allah berikan atas karunia-Nya untuk dirimu sehingga kamu dijauhkannya. Kamu bisa melakukan perbuatan baik, taat, amal soleh, itu upaya, ya, upayamu itu dari karunia Allah kepadamu sehingga kamu mudah untuk melakukannya. Jadi dari yang terkecil hingga yang terbesar, amal soleh yang kita lakukan, lihat awalnya. Itu semua dengan daya upaya dari Allah serta taufiknya. Jadi kita perhatikan ini, kalimat ini. Bukan karena diri kita. Kalau karena diri kita, ya siapa kita gitu loh. Ya, gak bakal kita bisa melakukannya. Lagi enak tidur, tiba-tiba bangun waktu subuh, enak-enaknya tidur tuh, ya gak? Tapi karena karunia Allah, kamu bangun dari tempat tidurmu. Ya. Karena karunia dari Allah, kamu bangun, ambil wudhu, sholat subuh. Lah terus kalau bangun kagak sholat subuh, ya bego, bahlul. Udah tahu itu karunia dari Allah yang mesti dicari, didapatkan. Ya. Udah tahu, udah bangun, kagak sholat, gitu. Bahlul. Kenapa? Begadang beb nonton Piala Dunia. Ya. Tiduran nonton Piala Dunia yang ronde ketiga. Katanya ada 3 jadwal, maghrib jam berapa lagi sampai jam 1 katanya. Iya. Biasanya itu yang ditaruh sama orang-orang Yahudi ini, penyelenggara tuh yang ketiga tuh yang seru-seru tuh biasanya. 1 itu yang seru-seru tuh. Kenapa? Kok bisa tahu, Bib? Aneh nggak pernah nonton, tapi dengar teriakan dari sini, dari luar ke sini, nyaring betul. Selalu jam 1 tuh. Dari depan sono, dari jalanan tuh kedengeran HP ke sini suaranya. Saya kira ada orang tawuran.
berantem. Berarti ini tim-tim yang seru-seru nih kayaknya yang malam-malam itu. Satu babak berapa menit? 40 ya? 45 kali 2 1,5 jam ya? 1,5 jam 2 babak ya? Belum istirahat 2 jam dah. Kalau mulainya jam 1 2 jam 2, 3 setengah 4 baru tidur, setengah 5 adzan tuh. Bablasan atau bangun kira-kira? Nontonmu haram. Hukumnya nonton itu haram. Kenapa? Karena sebab dia kamu kebablasan tidur. Padahal orang kalau tidur sebelum masuk waktu udzur, ya enggak? Udzur kagak dosa, tapi karena ada sebab yang menjadikan dia kelewatan waktu subuhnya, dan sebabnya apa? Bukan juga bahas masalah ilmu agama, wala dia baca Quran sampai ketidur, sampai malam nggak bisa tidur, baca Quran nggak bisa tidur, mutola'ah kitab untuk nyari ngantuk, dapat ngantuknya jam 3 plok tidur, bangunnya jam 7, ini udzur. Karena berhubungan berkaitan dengan agama, sama syariat, sama hukum-hukum yang sama Piala Dunia, Masya Allah, apalagi sama yang lain, sama HP sama HP gitu nih. Begadang dia sama Facebooknya, begadang dia sama ini dan itu, akhirnya kebablasan, ketiduran. Maka itu kerjaannya itu yang dilakukan itu haram, karena dia melalaikannya, meninggalkan dari sholat. Kenapa lihat dari awal? Imam Haddad bilang, kenapa awalnya dilihat itu dari Allah, daya upayanya, taufik dari Allah, ya. Sehingga dengan itu tidak akan merasa bangga dengan amal solehmu. Tapi kalau kita tidak melihat ini, kamu akan bangga dengan amal kebaikanmu. Bangga diri, seolah-olah kamu menjadi sebab. Kamu sengaja dengan keinginanmu, dengan kekuatanmu untuk melakukan amal baik tadi, amal soleh tadi. Nah, Allah semua itu. Ya, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan daya upaya dan taufiknya, maka kamu bisa melakukan amal baik. Allah selamatkan kita, Allah beri pemahaman untuk kita, ya, sehingga amal baik, amal soleh yang kita lakukan, ya, yang kita fahami di awalnya itu semua karena Allah yang memudahkan, yang memberikan kekuatan dan daya upaya melalui taufiknya. Wa yabgha syuhudul minnah. Wa in syi'ta, ada sudut pandang yang kedua. Kalau sudut pandang yang pertama tadi apa? Lihat di awalnya itu suatu ketaatan, daya upaya dari Allah dan taufiknya, sehingga tidak timbul rasa bangga. Ada sudut pandang yang kedua, apa? Menyaksikan bahwa hal itu, maksudnya amal soleh yang kamu lakukan, adalah sebuah karunia dari Allah semata. Tapi jika engkau melihat akhirnya, ini sudut pandang yang kedua nih, ya, melihat yang akhirnya. Kalau yang pertama tadi melihat bahwa itu daya upaya dari Allah, taufiknya Allah untuk dirimu, sehingga dengan itu tidak timbul bangga diri dengan amal soleh yang dilakukan, dan kamu akan menyaksikan bahwa amal soleh yang kamu lakukan adalah karunia dari Allah semata, bukan dari dirimu, ya. Itu sudut pandang yang pertama. Kalau yang kedua, engkau melihat yang akhirnya. Apa? Setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia akhirnya pasti ada pahala, pasti dapat pahala. Namanya amal baik, bersedekah, dapat pahala. Setelah kamu bersedekah baru dapat pahala. Setelah kita sholat baru di situ diganjarkan pahala. Setelah kita hadir majelis baru kita dapat pengampunan dosa sebelum berdiri dari tempat duduk, bahkan, ya, orang yang hadir majelis seperti sabda Nabi, dan banyak lagi fadilah yang lain. Tapi setelah amal soleh
Yang kamu lihat itu, ini sudut pandang kedua maksudnya. Maka engkau pun akan mengerti bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Ya. Kembali ke tempat yang terbaik, sehingga engkau semakin semangat untuk mengerjakan amal kebajikan. Ketika kamu tahu ini dapat pahala, semangatlah kamu melakukan amal kebajikan. Ya. Ayo bersedekah, besar pahalanya, khususnya hari Jumat. Ketemu hari Jumat, dapat dengar masukan hikmah seperti itu, langsung kamu bersedekah. Kenapa? Karena ada dorongan pahala tadi dari apa yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu dapatkan. Ya. Akhirnya kamu bersedekah. Kenapa? Karena dikatakan yang bersedekah dapat pahala. Ketika dengar pahala, mulai. Ya. Manusia ini langsung melakukan amal soleh. Saat dia melakukan amal soleh itu bukan yang awal dilihatnya, tapi yang setelahnya tadi, pahalanya tadi. Andai kata saat dia melakukan amal soleh tadi, dia memandang dengan sudut pandang yang pertama, semua itu karunia Allah, semua itu daya upaya dari Allah, ya. Untuk dengan itu dia bisa mendapatkan tidak timbul bangga diri. Itu yang diperhatikan, andai kata itu yang diperhatikan oleh yang melakukan amal baik ini, ya, maka itu lebih utama baginya, lebih baik dari untuknya. Bukan berarti kalau dia memandang, aneh melakukan dapat pahala, aneh lakukan karena aneh ngincer pahala. Aneh melakukan ini karena bisa terhindar dari dosa, maka aku lakukan biar tidak mendapatkan dosa. Aneh melakukan ini karena dengan melakukan ini dapat pahala. Nah, pahalanya masuk surga. Itu tadi yang dikejar, yang terakhirnya loh. Baru dilakukan sama dia. Ya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi dari sudut pandang pertama dengan yang kedua, mana yang lebih bagus? Yang pertama. Yang pertama. Kok begitu? Ada kalanya kalau kita melihat pahala, yang terakhir cara kita memandang, menilai, khawatir nanti saat mengamalkan timbul riya, timbul ini dan itu dari penyakit hati, akhirnya pahala tadi nggak dapat. Tapi kalau kita yang melihat dari cara sudut pandang yang pertama, ini semua dari Allah, semua ketentuan, kekuatan, taufik dari Allah. Kalau bukan dari Allah, manalah aku bisa melakukan itu. Kamu dapat pahala dari awal, kemudian setelah melakukan kamu tetap dapat pahala. Kenapa? Nggak ada bangga diri, nggak ada ria, ya. Terjaga kita punya hati karena ngambil sudut pandang yang pertama. Tamam. Dan akan terasa ringan untuk selalu mengerjakannya, namun penilaianmu yang pertama lebih sempurna, ya. Lebih sempurna, memang kadang ringan. Sedekah berat, waktu ada motivasi besar pahalanya kamu bersedekah untuk orang tuamu, jadinya ringan kamu bersedekah untuk orang tuamu. Karena ada support, ada dorongan yang membuat kamu ringan untuk melakukan amal baik tadi. Tapi sudut pandang yang pertama lebih utama. Wa idza waqa'ta minkal ma'siyah, jika engkau terjerumus dalam perbuatan maksiat, fa iyyaka, maka atas dirimu hati-hati. Ya, ada sudut pandang juga nih. Ya. Antandura ila bidayati allati hiya takdir. Ini ada orang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa. Maka hati-hati atas dirimu dari anggapan bahwa ini takdir dari Allah. Ini melakukan maksiat takdir dari Allah. Seperti Anda melakukan taat, ini kan takdir dari Allah. Ketika jatuh ke maksiat, dia menganggap ini takdir dari Allah. Hati-hati. Kenapa? Karena anggapan seperti itu, ya kan tadi dibilang, kalau bukan daya upaya dari Allah, maka
tidak bisa kita melakukan amal soleh. Berarti ketika orang itu jatuh ke maksiat, ini atas kehendak Allah juga dong, ya kan? Anggapan seperti ini bahaya. Kenapa? Fayad'uka dzalika ilal ihtijaj 'ala Allah. Itu akan menyeret kamu anggapan tersebut bahwasanya maksiat yang kamu lakukan itu takdir dan kehendak dari Allah untuk dirimu, sehingga kamu melakukan maksiat, ya. Beranggapan seperti itu anggapan, ya, takdir tadi akan menyeretmu, mendorongmu menghujat Allah. Nah, makanya bahaya, ya. Jadi dosanya lebih gede daripada maksiat yang dilakukannya. Dia melakukan maksiat, beranggapan ini takdir dari Allah. Anggapannya itu dosa besar, lebih besar dosanya daripada maksiat yang dilakukannya. Naudzubillah. Karena itu ikhtiar kita ya manusia sebetulnya. Ya, memang takdir Allah menciptakan taat, Allah menciptakan maksiat, tapi di dalam pengaplikasiannya kita yang menentukan dengan ikhtiar kita. Ada kalanya ikhtiar itu takdir tersebut memang yang nggak bisa kamu menghindar darinya. Ada takdir yang kamu bisa menghindar, memilih, ya. Seperti apa namanya, memegang kalajengking, binatang berbisa yang sekali digigit mematikan, ya. Lalu kamu beranggapan, oh, ini takdir dari Allah, kalau kupegang digigit aku nggak mati, itu udah takdir dari Allah. Ya bahlul yang seperti itu, rugi kamu, rugi. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukan, menghindar. Nah, menghindar itu bagian dari takdir. Pilihanmu untuk menghindar itu bagian dari takdir. Di pertemuan Arba'in saya pernah menggambarkan ini. Bahkan saya gambarkan seperti orang naik motor. Ada yang ugal-ugalan, ada yang slow, santai, ngikuti peraturan. Ya. 40, 50 mentok. Yang satu bawa motor sampai pecah speedometernya. Yang pecah speedometer ini kalau ngegas itu sampai nggak bisa ini lagi, sudah mentok, nabrak. Nah, nabrak, takdir dari Allah. Gitu. Udah takdir dari Allah nih, nabrak. Bahlul itu. Kenapa kamu bisa memilih kok untuk lebih pelan? Nah, ada orang yang udah betul 40, 50 pelan, ndak apa namanya, tiba-tiba nabrak juga. Ndak bisa kamu salahkan dia. Ini baru takdir dari Allah dia untuk nabrak. Padahal dia udah ngikutin prosedur. Emang udah takdirnya nabrak, padahal dia udah pelan-pelan. Nggak bisa kita salahin tuh orang yang bawa normal bagus tadi. Tapi kalau yang tadi tuh ngebut, itu dia milih untuk mati, konyol. Mestinya dia bisa santai, kok dia milih kebut-kebutan, ngetrek itu misalnya, ya. Nah, seperti itu. Ada kalanya kita menghindar dari apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Menghindar itu bagian daripada ketetapan. Allah mentakdirkan maksiat. Takdir Allah, ada taat, ada maksiat. Kita menghindar dari maksiat, itu bagian dari takdir. Ya. Itu ditempeleng sama orang. Ya. Atau biji matamu dicolok sama temanmu. Ya. Takdir. Mau bilang begitu. Ya. Oh, sini tak colok matamu. Ya. Coloknya bukan 2 lagi, nggak terhitung lah. Nah, setiap saya colok begitu kamu tak jawabnya takdir gitu. Enggak, kamu bisa memilih. Bahkan kamu ada keinginan untuk membalas, ya kan?
Paham sampai situ? Baik. Dia melakukan maksiat, udah takdir dari Allah. Dia beranggapan seperti itu. Nah, anggapannya dosanya lebih gede dari maksiat yang dilakukannya. Paham sampai situ? Baik. Jika hal itu terjadi, maka dosanya lebih besar daripada dosa berbuat maksiat. Namun sebaiknya jika engkau melihat pada akhirnya, ya, jangan lihat ini anggapan takdir dari Allah, tapi lihat yang akhirnya. Ya, dia punya anggapan yang akhir bahwa setiap perbuatan maksiat akan mendapat siksa yang berat, seperti dia beranggap yang kedua, perbuatan taat akan mendapat pahala. Nah, dia beranggapan yang bermaksiat, kalau aku bermaksiat aku dapat siksa yang berat, sehingga menyebabkan engkau bisa segera bertobat, akhirnya kamu terhindar dari maksiat. Kalau ngambil anggapan yang kedua, sudut pandang yang kedua dalam bab maksiat, ya. Kalau dalam bab taat ambil sudut pandang yang pertama. Andai kata ngambil yang kedua nggak apa-apa, tapi afdolnya mana? Yang pertama, ya. Itu untuk bab taat. Kalau untuk bab maksiat, ambil yang kedua. Jangan anggapan yang pertama apa? Takdir dari Allah. Dosamu lebih besar dari maksiat yang kamu lakukan jadinya. Tapi kalau yang sudut pandang yang kedua apa? Kalau aneh melakukan maksiat dapat siksa yang berat, sehingga menyebabkan dengan itu anggapan yang kedua tadi, ya, pilihan yang kedua, sudut pandangmu yang kedua dari bab maksiat ini tadi, membuat kamu segera bertobat walaupun sudah melakukan maksiat, ya, walaupun sudah melakukan jangan beranggapkan itu takdir dan ketentuan dari Allah maksiat yang kamu lakukan, tapi ambil yang kedua. Apa ini? Kalau anak nggak taubat berat nih, ya, berdosa anak bakal tetap tersiksa nih nanti kalau nggak tahu. Akhirnya kamu terdorong untuk menyesali perbuatan maksiat dengan cara bertobat, dan bertambah besar rasa takutmu kepada Allah. Ya, ini cara yang kedua. Ya, mudah-mudahan Allah beri pemahaman untuk kita, insya Allah. Ya. Senantiasa kita diberikan kekuatan dengan taufiknya untuk taat kepada Allah, dan dengan taufiknya dan dengan kekuatan darinya kita dihindari dari semua bentuk maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان.